Oke, ini lanjut masih klausul 6. Information security objective and planning to achieve them. Ini ini ya lebih kita memudahkan. Jadi si SMKI ini sudah memudahkan bagaimana kita mendapatkan security objective and planning. Ini ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Apa, di mana, dan bagaimana. Sasarannya harus spesifik. Tadi sasarannya yang tadi saya katakan harus spesifik, jelas, dan tidak mengandung bahasa yang ambigu atau bermakna. Jadi harus benar-benar mengerucut, harus benar-benar jelas. Jangan sampai nanti akhirnya kalau Bapak Ibu sudah menjadi asisten auditor, nanti Bapak Ibu juga bingung, ini sebenarnya apa sih yang mau diaudit. Jadi harus jelas. Ini mohon maaf ya, ini kita memberikan pengetahuan mengenai SMKI. Sebenarnya ini sebagai auditan. Jadi Bapak Ibu sebagai auditan, sebagai auditi. Kalau di AAKI sebagai auditan, jadi bukan sebagai auditor. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan pengetahuan ini, yang kemarin kami berebut mengajar, takutnya malah langsung menjadi auditor, bingung juga kan nanti bagaimana cara mendapatkan buktinya, bukti kendalinya itu apa, kontrol itu sebenarnya apa, takutnya itu. Makanya kami satu hari ini kami memberikan pemahaman mengenai SMKI. Oke, lanjut. Ini penjelasan yang tadi juga sebenarnya, bagaimana menyusun rencana untuk mencapai sasaran keamanan informasi. Jadi rencana mencapai sasaran keamanan harus meliputi, pertama, aktivitas apa yang akan dilakukan, apa saja sumber daya yang diperlukan untuk implementasi SMKI ya, lalu siapa yang bertanggung jawab, kapan rencana akan diselesaikannya. Jadi tadi ya harus ada periode waktu, lalu bagaimana cara mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya adalah untuk setiap sasaran keamanan informasi harus disusun aktivitas yang diperlukan untuk mencapainya, sumber daya yang diperlukan. Ini sudah masuk ke audit plan untuk perencanaan audit. Besok akan kita bahas mengenai audit plan, aktivitas auditor, aktivitas audit. Planning of change ada. Ini kalau misalnya di organisasi Bapak atau Ibu melakukan perubahan, intinya ya melakukan perubahan, jangan lupa didokumentasikan. Melakukan perubahan apapun, baik itu perubahan kebijakan, perubahan aturan apalagi ya, itu jangan lupa untuk didokumentasikan. Karena itu adalah bukti yang akan diminta oleh auditor. Bukti yang akan diminta oleh nanti Bapak Ibu yang sebagai asisten auditor ya. Itu jadi di organisasi jangan lupa untuk selalu didokumentasikan. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke klausul 7, support. Oke, lanjut aja dulu. Klausul 7 mengenai resources. Ini organisasi menentukan dan menyediakan sumber daya untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan SMKI. Ini persyaratan sumber dayanya ada di bawah ya. Persyaratan yang kuat mencakup semua kebutuhan sumber daya untuk untuk SMKI. Sumber dayanya apa saja? Yang tadi yang sumber daya mau people, tools, perangkat, ataupun budget atau anggaran. Lalu identifikasi kebutuhan untuk efektivitas. Klausul dukungan mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan SMKI yang efektif, termasuk kompetensi, kesadaran, dan komunikasi. Ini untuk yang di 2022, SMKI 2022, memang ini khususnya komunikasi ini menjadi bagian yang penting untuk penerapan SMKI. Lalu kompetensi. Organisasi menentukan kompetensi orang yang diperlukan untuk kinerja keamanan informasi dan memastikan bahwa orang tersebut kompeten. Jadi jangan sampai nanti organisasi itu menentukan timnya yang tadi, ternyata orang-orangnya yang memang belum ada kompetensinya. Ya, ini mungkin salah satu cara dari organisasi Bapak Ibu untuk melakukan pelatihan kan memang untuk mencetak orang-orang yang memiliki kompetensinya ya. Jadi memang organisasi itu harus memikirkan kompetensi pegawainya. Kompetensi dan kesadaran membutuhkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.
serta kesadaran tentang kebijakan keamanan informasi dan implikasi dari ketidaksesuaian dengan persyaratan SMKI. Jadi tidak hanya melalui pelatihan, seharusnya di organisasi Bapak Ibu juga dilakukan kesadaran keamanan informasi. Kembali lagi kalau kita ngomongin masalah SPBE, di SPBE itu ada domain mengenai security awareness. Ini karena hampir mirip ya, SPBE dan SMKI sebenarnya kan nggak terlalu beda jauh ya, nggak terlalu beda jauh. Jadi hampir sama, makanya kompetensi ini kalau di SPBE memang organisasi itu harus memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai dengan cara apapun. Kalau di peraturan mengenai ASN, seorang ASN itu kan harus tiap tahun itu minimal itu 20 JP mendapatkan pengembangan kompetensi. Jadi di SMKI, di ISO 27001 juga mengatakan kalau ini ngomonginnya tim SMKI itu harus berkompeten, harus memiliki kompetensi yang memang sesuai. Jadi organisasi itu harus memikirkan bagaimana pegawainya, bagaimana tim SMKI-nya itu memiliki kompetensi yang sesuai sebelum melakukan implementasi. Jangan sampai nanti begitu implementasi dimulai baru berpikir kompetensi dari pegawainya. Jadi sudah harus ada kompetensi terlebih dahulu baru kita bisa melakukan implementasinya. Ini awareness 73 awareness, orang-orang yang melakukan pekerjaan di bawah kendali organisasi dibuat sadar akan kebijakan keamanan informasi. Yang tadi saya katakan ya, kalau di SPBE kita ada security awareness juga. Organisasi itu harus memikirkan awareness kepada seluruh pegawai. Ini pun juga awareness di SMKI juga sebenarnya juga bukan hanya tim ya. Jadi bukan hanya tim SMKI saja, tapi memang benar-benar pada seluruh pegawai juga. Jadi jangan sampai setelah dilakukan penerapan SMKI di salah satu unit, itu jangan sampai pegawai lain juga tidak tahu. Misalnya kita sudah melakukan penerapan di perimeter keamanan fisik, karena pegawai nggak tahu, ya mereka asal nyelonong aja. Padahal daerah tersebut sudah ditentukan bahwa daerah ini terbatas, tidak hanya daerah ini bukan untuk seluruh orang dilewati. Kalau kita tidak memberikan awareness ke pegawai, ya pegawai tidak akan pernah tahu daerah itu ternyata tidak boleh dilewati. Jadi kita harus di SMKI pun disebutkan memang dari organisasi, dari instansi itu harus memberikan awareness kepada seluruh pegawai. Lalu communication, nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi di 2022 ini sangat aware terhadap communication. Jadi organisasi menentukan kebutuhan komunikasi internal dan eksternal yang terkait dengan SMKI. Apa yang harus dikomunikasikan tentang SMKI, kapan waktu dikomunikasikannya, kepada siapa saja dikomunikasikannya, siapa yang mengkomunikasikan, dan how that all happen, bagaimana itu terjadi ya. Jadi SMKI itu khususnya di 2022 itu kalau yang tadi perubahan itu kita melihat di 2022 itu menambahkan klausul mengenai communication, cara mengkomunikasikan ke publik. Kalau yang terakhir saya ikut program CSIRT itu bahkan sampai program CSIRT itu melakukan pelatihan komunikasi publik jika terjadi insiden. Itu sampai seperti itu. Jadi benar-benar cara berkomunikasi, apalagi saat ini yang apalagi udah mau pemilu juga ya, tahun 2024 itu sudah mulai harus berhati-hati juga. Di SMKI juga harus mulai berhati-hati mengenai sudah disebutkan mengenai komunikasi. Lalu documentation information, ini yang selalu saya sebut selain dari tadi. Organisasi mengelola informasi terdokumentasi
sepanjang siklus hidupnya dan membuatnya tersedia dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Jadi kembali lagi untuk SMKI, seluruh informasi itu harus terdokumentasi dengan baik. Seluruh aturan, seluruh kebijakan itu harus terdokumentasi dengan baik, apapun bentuknya. Mau itu misalnya kebijakan dari pimpinan, itu harus terdokumentasi dengan baik. Tidak harus, ini kebijakan itu tidak harus dalam bentuk aturan. Terdokumentasi itu tidak harus dalam bentuk aturan. Misalnya best practice dalam kegiatan sehari-hari, dokumentasinya paling kita bentuk laporan. Itu tidak ada masalah. Di SMKI pun tetap akan dianggap sebagai kebijakan yang terdokumentasi dengan baik. Jadi bukan hanya melihat dari sisi aturan saja, bukan hanya aturan atau SOP prosedur, dari laporan, dari dari nota dinas, dari notulen itu harus terdokumentasi dengan baik. Itu di SMKI memang seperti itu. Makanya kalau di praktisi luar menyebutkannya ini, organisasi sudah mengimplementasikan 27001 terus merasa dirinya aman, itu tidak mungkin. Bahasa jeleknya adalah itu bullshit. Karena 27001 memang kita melihatnya dari dokumen. Apakah dokumen aturan, misal di organisasi ada aturan, apakah aturan itu sudah benar-benar diterapkan? Memang jeleknya kalau di apapun ya, di standar apapun tidak akan terlihat juga. Apakah itu benar-benar diterapkan, itu tidak akan terlihat juga. Tapi minimal dengan implementasi SMKI kita sudah meminimalisir risiko. Yang tadi saya bilang ya, implementasi SMKI itu tidak mungkin kita menghilangkan seluruh risiko. Tidak mungkin satu organisasi itu akan menjadi sangat aman dengan implementasi. Tapi minimal kita sudah meminimalisir risiko yang terjadi. Karena belum tentu kan aturan-aturan yang memang sudah dibuat itu kita benar-benar jalankan step by step. Bisa saja dari step 1 kita langsung loncat ke step 5 karena memang kita sudah mengerti dan sehari-hari mengerjakan. Seperti itu. Jadi implementasi SMKI kita intinya adalah kita meminimalisir risiko yang ada di organisasi. Lanjut tadi. Oke, ini kelas 8. Mungkin ini kita selesaikan, kita lanjutkan setelah makan siang. Udah 15 menit lagi juga. Mungkin kalau ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Dokumentasi di sini tuh Saya izin duduk ya Pak ya. Lumayan pegel juga.